Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengulas sedikit tentang mata kuliah kewarganegaraan, yakni identitas nasional sebagai karakter bangsa. Pastinya sudah tidak asing lagi kan bagi teman-teman semua? Nah, video kali ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Sofyan Saiful Rizal, SSYMH. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriah, 2242400058 sebagai moderator, dan teman saya Lady Diana Agustin 2242400057 sebagai pemateri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang mana di sini kita akan membahas tentang pengertian identitas nasional dan identitas nasional sebagai karakter bangsa. Baik, untuk subbab pembahasan yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Apa sih pengertian identitas nasional? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Jadi, kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa tersebut. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional itu ada 6, yaitu pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah masyarakat Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam dan faktor yang terakhir yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-atus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor ini merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang mulai dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis identitas nasional, yaitu ada 3. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu fondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Yang terakhir yaitu identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dari kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang dialami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Penjelasan terakhir dari pengertian identitas nasional yaitu fungsi identitas nasional, yaitu dibagi menjadi 3. Di antaranya, yang pertama, sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk pemersatu bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Yang nomor 2, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang terakhir yaitu sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa yang lain. Fungsi ketiga ini dari identitas nasional adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara yang lain. Dengan begitu, negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya. Baik, untuk sub pokok pembahasan yang kedua yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak penjelasan berikut ini. Pengertian identitas nasional sebagai karakter bangsa merupakan suatu karakteristik atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khas bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa karakteristik adalah sesuatu yang dimiliki oleh bangsa tersebut yang bisa membedakan dengan bangsa yang lain dan tidak bisa dimiliki oleh bangsa yang lain. Karakteristik identitas nasional memiliki beberapa ciri yang bisa kamu ketahui, yaitu pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia
pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajah yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama lepas dari belenggu dari penjajah. Karena alasan itulah maka muncullah karakteristik identitas nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh karena itu, karakteristik Indonesia yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Adapun kedudukan identitas nasional sebagai karakter suatu bangsa antara lain: pertama, sebagai pemersatu bangsa. Artinya, identitas nasional adalah alat pemersatu bangsa, seperti contohnya di Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas nasionalnya. Kedua, sebagai suatu ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Pengertian identitas nasional di atas adalah bahwa identitas nasional merupakan faktor pembeda, ciri, dan identitas suatu negara. Tentunya setiap negara memiliki identitasnya masing-masing yang membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Yang terakhir yaitu sebagai landasan atau pegangan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Artinya, dengan identitas nasional, maka suatu bangsa negara tidak akan kehilangan arah dan negara dapat berpegang teguh terhadap prinsip jati dirinya sendiri untuk dapat lebih berkembang. Berikut ini merupakan penjelasan terakhir dari sub pembahasan identitas nasional sebagai karakter bangsa, yaitu unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu bendera Indonesia. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani, sedangkan putih memiliki arti suci. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang ketiga adalah lambang negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan pemersatu dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Yang keempat adalah semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Suta Soma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W. Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober tahun 1926 di Batavia. Lirik lagu Indonesia pertama kali dipublikasi di Surah Kabar Sinpo. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun selain itu, pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keenam adalah dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan menjadi kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Yang delapan adalah bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia terbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Dan yang terakhir adalah sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menunjang kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa negara Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Demikian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kesatuan dari apa yang terdapat dalam bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, apapun yang ditunjukkan dari salah satu bangsa Indonesia berarti mengatasnamakan bangsa Indonesia. Jika identitas tersebut memberikan apresiasi yang baik dan bagus, maka seluruh bangsa Indonesia mendapat kebaikan tersebut. Tetapi begitu juga sebaliknya, jika pemberi sinyal identitas buruk, maka seluruh bangsa dan nasional akan dinilai buruk. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya, selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.